Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar ayah bunda hebat? Semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari tetap mematuhi protokol kesehatan, terlebih di saat pandemi seperti saat ini. Berjumpa kembali di program Bakmi Berita Keluarga Nurul Ilmi di channel YouTube Nurul Ilmi Amuntai. Di episode 8 kali ini kita mengangkat tema orang tua yang disayangi di masa pandemi. Hari ini di studio Nurul Ilmi kita telah kedatangan seorang tamu istimewa yang merupakan sosok yang sudah tidak asing lagi di dunia pendidikan Hulu Sungai Utara. Beliau adalah peraih terbaik 1 dalam pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2016, terbaik 3 pada pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 beliau menjadi terbaik kedua pada pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi Kemendikbud. Kemudian penghargaan yang paling bergengsi yang pernah beliau dapatkan ialah Anugerah Tanda Kehormatan Satya Lencana Pendidikan dari Presiden RI pada tahun 2019 atas prestasi dan dedikasi dalam melaksanakan tugas profesional sebagai kepala sekolah. Siapakah beliau? Ya, tepat sekali. Beliau adalah Bapak Sukiman SPD MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kakak? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kami keluarga sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya memenuhi undangan kami. Sama-sama. Siap. Saat ini Bapak Sukiman SPDMM sedang diamanahi beberapa tugas kedinasan. Di antaranya sebagai Kepala Sekolah SMAN Amuntai Utara, PLT Kepala SMAN 2 Amuntai. Kemudian saat ini juga beliau sedang aktif sebagai Ketua MKKS SMA Hulu Sungai Utara. Beliau juga merupakan pembina Yayasan Nurul Ilmi Amuntai dan juga Ketua Yayasan Ihsanul Amal Alabiyo. Bersama saya Ustazah Eka, inilah Bakmi episode 8 selengkapnya. Sejak merebaknya COVID-19 pada awal tahun 2020 lalu, pandemi ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali sektor pendidikan. Pembelajaran daring mau tidak mau harus diterima oleh anak, juga orang tua. Orang tua dituntut untuk bisa bekerja sama secara proaktif dalam mendampingi belajar dari rumah selama pandemi ini. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak sekali keluhan maupun kendala yang dirasakan oleh para orang tua dalam mendampingi buah hati mereka belajar di masa pandemi. Nah Bapak, sebagai pertanyaan pembuka, bagaimana tanggapan Bapak atas fenomena seperti ini? Iya, kalau kita bicara tentang masalah pandemi ini kan pandemi COVID-19 ini adalah wabah yang mendunia. Jadi kita harus melihatnya dalam konteks perspektif yang lebih luas. Ada 3 perspektif yang mesti Bapak Ibu kita orang tua harus kita ketahui, walaupun mungkin tidak berkaitan secara langsung dengan orang tua, tapi kita sebagai orang tua harus memahami peta masalah ini. Yang pertama adalah kita bisa melihat dari perspektif elit global. Dalam perspektif elit global, kita ketahui adalah fakta bahwa terjadi pertarungan di elit global, terutama di negara adik kuasa, perebutan pengaruh terhadap bangsa-bangsa di dunia yang mencakup beberapa sisi kehidupan, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan sosial budaya. Itu fakta. Ya, negara-negara di dunia terutama yang memiliki hak veto ya seperti Rusia, Amerika, China, dan Inggris. Dan yang kedua, perspektif ancaman degradasi. Dunia sekarang
mengalami ancaman tiga degradasi. Yang pertama adalah ancaman degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan seperti contohnya adalah pemanasan global sebagai akibat dari emisi gas rumah kaca yang konsentrasinya lebih tinggi, kemudian juga kerusakan-kerusakan lingkungan seperti banjir, gelombang panas di bagian negara Eropa. Ini menandakan bahwa dunia sedang mengalami ancaman degradasi lingkungan. Termasuk di tataran nasional kita, Kalimantan Selatan kan kita setahun lalu kita mengalami bencana nasional berupa banjir. Juga sekarang saat ini ada banjir di Kalimantan Tengah. Itu menurut info 27 tahun terakhir Katingan itu nggak pernah banjir yang seperti sekarang. Sekarang atapnya menutup, hampir tenggelam. Itu menunjukkan berarti karena degradasi lingkungan tadi ya Bapak? Iya, sekarang yang kedua adalah degradasi sosial akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Sekarang kita berada di abad industri 4.0. Ini juga memberikan efek dunia global yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, perspektif ancaman degradasi kesehatan. Nah sekarang ini kita pada posisi mendapat pandemi COVID-19 ini juga degradasi kesehatan karena ini efeknya mendunia. Nah sekarang kita juga harus dari segi agama, kita juga harus melihat pandemi ini dalam perspektif keimanan. Perspektif keimanan artinya pandemi ini harus kita anggap sebagai sebuah ujian. Karena di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia mengira bahwa mereka mengatakan aku telah beriman sedang aku tidak mengujinya. Jadi dalam konteks ayat ini, pandemi ini harus kita pandang sebagai sebuah ujian dari Allah untuk membuktikan apakah kita ini loyang atau emas. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada diperkuat dalam satu ayat lagi dalam surat Al-Baqarah 155. Sesungguhnya pasti kalian itu akan saya uji dengan ketakutan, dengan sedikit kekurangan harta, jiwa dan kelaparan. Dan kabarkanlah kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Jadi intinya kita harus memandang pandemi COVID-19 ini sebagai sebuah ujian dari Allah SWT, dan kita sebagai umat yang beriman tidak pantas untuk mengeluh. Baik, berarti menghadapi fenomena seperti ini harusnya kita sebagai orang tua harus memperlebar sudut pandang kita ya Bapak. Iya betul. Harus melihat dari banyak perspektif, kemudian multidimensia, harus kita lihat sudut pandangnya gitu ya Bapak ya. Iya betul. Iya. Saya cukup tertarik tadi Bapak menyebutkan tentang ada loyang, ada emas gitu. Bisa Bapak jelaskan lebih detail Bapak? Sangat penasaran saya. Iya. Maksudnya gini, kalau perspektif pandemi COVID-19 ini sebagai sebuah instrumen ujian, maka ini harus kita anggap sebagai ujian untuk menjadikan kita ini lulus nggak dalam ujian ini. Artinya kalau kita lulus berarti orang yang lulus ujian berarti kita emas. Kalau kita nggak lulus berarti gitu. Oh iya. Secara tidak langsung pandemi Ya. ini pembuktian juga ya Pak ya. Apakah Pembuktian. kita emas atau bahkan misalkan sebaliknya loyang Iya. gitu ya. Anak sekolah aja kan perlu ujian. Oh iya, apalagi kita ya Pak ya. Iya. Nah Bapak, setelah kita memahami dari berbagai sudut pandang sebagai orang tua, lalu selanjutnya muncul pertanyaan, seharusnya orang tua itu perannya seperti apa? Terlebih di saat pandemi seperti ini. Apakah misalnya sebagai orang tua yang diktatorkah? Atau permisifkah? Atau justru misalkan mengikuti pola asuh orang tua yang terdahulu saja? Atau seperti apa Bapak? Iya, bahwa sejak munculnya pandemi COVID dan pemerintah memperlakukan kebijakan pendidikan darurat COVID-19, itu kita memang anak-anak itu mendapatkan pressure luar biasa. Kita orang tua juga mendapat tekanan psikologis yang luar biasa. Seperti dia harus belajar di rumah, dia kehilangan hak untuk bisa berkumpul dengan kawan-kawannya, dia kehilangan kesempatan untuk bercanda, dia belajar, bermain, bergembira di sekolah. Itu
itu tidak bisa ditemukan lagi selama sekian lama di musim pandemi ini. Menurut hemat saya, orang tua yang paling penting yang harus dilakukan orang tua adalah melakukan pendampingan. Pendampingan itu kan berarti artinya mendampingi, dan dia harus berada selalu di sampingnya. Artinya, idealnya kita harus berusaha untuk selalu hadir di samping anak di saat melakukan pembelajaran jarak jauh secara online. Tapi ini ideal, tapi tidak semua, saya yakin tidak semua orang tua sanggup melakukan pendampingan secara terus-menerus karena mereka harus tuntutan pekerjaan, tuntutan kesibukan dari orang tua. Tapi di sela-sela kesibukan itu kita harus menyempatkan diri hadir di samping anak. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus memberikan supporting system pada anak. Supporting system dalam hal ini perangkat-perangkat lunak yang diperlukan anak dalam melakukan pembelajaran jarak jauh harus kita perhatikan, seperti ketersediaan Android, ketersediaan kuota internet atau WiFi-nya Telkomsel, kemudian juga mungkin supporting system berupa bahan-bahan kalau ada permintaan dari Bapak Ibu guru di sekolah untuk melakukan praktek, action, riset di rumah, maka orang tua harus hadir memberikan supporting systemnya. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga kalah pentingnya, orang tua harus memastikan bahwa anaknya selalu on the track, bisa berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh sekolah, dalam hal ini Bapak Ibu wali kelasnya di sekolah. Karena kebijakan yang real yang harus kita laksanakan adalah kegiatan intrakurikuler dari pelaksanaan kurikulum sekarang saat ini adalah pembelajaran jarak jauh. Jadi kita harus memastikan bahwa anak harus ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan sekolah. Jangan sampai orang tua merasa cuek dan tidak perhatian. Ya, berarti ada 3 poin ya Pak dalam kaitannya dalam peran orang tua dalam mendampingi belajar anak di masa pandemi ini, gitu ya. Terkait pemaparan Bapak tadi tentang on the track, apakah ini juga ada hubungannya tentang pemantauan orang tua terhadap penggunaan gadget tadi Bapak? Iya, maksud saya gini, karena pembelajaran jarak jauh ini adalah kegiatan akademik, kebijakan dari Kemendikbud yang harus dilaksanakan oleh sekolah terhadap peserta didiknya. Juga dalam hal ini berarti penggunaan gadget otomatis juga harus dalam pantauan orang tua. Dan gadget, anak harus terpantau, dia memegang gadget itu untuk apa, juga harus mendapat perhatian. Kemudian Bapak, pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, gitu ya. Orang tua kan pasti punya kesibukan sendiri-sendiri, gitu ya, punya latar belakang pendidikannya juga belum tentu latar belakang pendidikannya ada keburuan, gitu ya. Yang paling sering kita dengar kan seperti itu. Misalnya orang tuanya latar belakangnya misalnya arsitek kah, yang notabene tidak ada hubungannya dengan latar belakang keguruan, gitu. Bahkan misalkan ada juga yang berperan sebagai ibu rumah tangga aja selama sebelum pandemi, gitu ya. Mohon maaf, saya bukan maksud untuk mengkotak-kotakan profesi, hanya saja itu yang sering saya dengar dari keluhan orang tua, gitu ya. Lalu saat pandemi mereka dipaksa, gitu ya, tiba-tiba jadi banyak peran selain sebagai orang tua juga sebagai guru, begitu ya. Sehingga dari stresnya pekerjaan mereka kemudian lalulah menjadi istilahnya jadi toxic parents, gitu ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan si orang tua yang beracun, maksudnya karena pelampiasan emosi yang tidak terkendali, yang awalnya tujuannya untuk mendampingi belajar justru jadi kayak musuh bagi anaknya, begitu. Pertanyaannya Bapak, bagaimana tipsnya agar kita mampu menjadi orang tua sekaligus guru yang menyenangkan atau teman belajar yang menyenangkan bagi anak kita? Oke, terima kasih. Menarik pertanyaannya ya. Kalau ini kata kuncinya kan ada di teman. Berarti kalau teman berarti harus menemani. Kalau menemani berarti kan nggak menyakiti. Yang namanya teman berarti nggak mungkin menyakiti. Iya. Tapi di sini maksudnya penjelasan saya tidak menyakiti itu. Kita sebagai orang tua di situasi yang darurat ini, memang ini adalah situasi emergensi. Itu harus kita mindset, itu harus kita tanamkan sebagai orang tua bahwa ini adalah situasi darurat. Oleh karena itu, harapan saya pada Bapak Ibu orang tua, kita
yang pertama kita harus berusaha untuk selalu membuat happy anak. Membuat happy artinya anak harus bahagia, enjoy, santai. Karena kita dalam situasi yang sudah tertekan. Sama-sama tertekan ya Pak. Tertekan dalam bayang-bayang virus corona, takut kalau nanti terpapar atau gimana. Makanya kita harus membuat anak menjadi selalu happy. Selalu happy artinya corona ini tidak boleh kita terlalu khawatir dan takut, tapi juga tidak boleh kita remehkan. Artinya abai, artinya protokol kesehatan tetap kita laksanakan. Jadi usahakan menjaga perasaan anak dengan tetap happy. Kemudian juga kita dalam konteks psikologis, karena ini masalah psikologis semua ya, pressure jiwa. Maka kalau bisa orang tua juga memberikan sesekali memberikan reward atau pujian kepada anak. Apresiasi kalau memang anak itu sukses melaksanakan tugas, itu kita jangan segan-segan mengangkat jempol kita untuk anak. Kemudian juga memberikan reward, penghargaan tidak mesti harus berupa benda. Kalau memang kita mampu memberikan hadiah, boleh, karena itu akan membangkitkan motivasi dan rasa percaya diri. Tapi kalau kita memang tidak mampu memberikan reward beberapa yang bersifat materi, sebenarnya reward itu cukup angkat jempol. Sangat ekonomis ya Bapak. Ya, bagus, nah kamu lanjutkan ya, bagus, alhamdulillah kamu sekarang menjadi anak yang pintar. Itu luar biasa. Efeknya luar biasa. Kemudian hindari kekerasan, baik verbal maupun fisik. Kadang verbal Bapak yang kurang bisa dikendalikan. Iya, ini dalam penelitian ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa di musim pandemi ini kekerasan verbal meningkat. Itu meningkat. Masya Allah. Jadi kita hindarkan anak-anak kita itu kita mengeluarkan kata-kata keras kepada anak yang bersifat verbal, apalagi sebab kekerasan fisik sampai mencubit, sampai yang menyentuh anggota tubuhnya, itu luar biasa. Ingat ya, kata-kata itu, kata-kata verbal yang kasar itu sakitnya, efeknya lebih lama. Kalau kita dicubit 5 menit sembuh, tapi kalau diberi kata kasar itu seumur hidup nggak akan pernah dia lupakan. Berarti penting juga Bapak ya dalam kondisi seperti ini pengendalian emosi para orang tua. Oke, good. Ya. Menjadi orang tua yang disayangi, terutama di masa pandemi ini, pasti merupakan harapan bagi semua orang tua ya Bapak ya. Kemudian, ya, namun sayangnya, faktanya kita tidak punya ilmu pasti tentang itu. Maksud saya, misalkan kita mau menikah, rasa-rasanya tidak ada konseling tentang itu, bagaimana menjadi orang tua yang ideal dan lain-lain begitu ya. Sehingga masih sangat rancu, tidak jelas bagi orang tua yang ideal itu seperti apa, yang idaman itu seperti apa gitu ya. Kemudian menurut Bapak sendiri, bagaimana kriteria orang tua yang disayangi bagi anak, terutama saat pandemi ini? Iya, sayang itu sebuah perasaannya yang mungkin levelnya 1 derajat di atas cinta. Dan menurut saya, sayang itu harus diungkapkan, dinyatakan, juga dibuktikan dengan sebuah action, tindakan. Maksud saya begini, rasa sayang kita kepada anak itu katakan dengan kata dan secara verbal bahwa kita sayang sama mereka. Itu untuk memberikan sebuah keyakinan bahwa kita sayang kepada mereka. Nah, untuk membuktikan ini supaya nanti anak jangan sampai punya persepsi, oh mama, abah itu omong doang ya. Berarti sayang itu harus diungkapkan dalam bentuk sebuah action, tindakan. Salah satunya ya bentuknya mungkin hadir. Kita hadir saat anak membutuhkan. Misalnya memberikan perhatian saat hari ulang tahunnya, atau saat anak kita punya kesibukan luar biasa dalam melakukan tugas-tugas belajar, penugasan di bawah itu guru, kemudian kita hadir memberikan bantuan. Itu juga bukti fisik dari rasa sayang, rasa perhatian, rasa sayang. Kemudian tadi jangan lupa rasa sayang itu dalam bentuk
harus diberi dalam bentuk benda, diberi hadiah. Kalau misalnya kita mendapat hadiah dari orang-orang yang kita sayangi di dalam bentuk benda, itu lebih menguatkan rasa sayang. Kemudian juga peduli, kepedulian, care ya. Peduli itu artinya paling tidak kita juga harus menanyakan setiap saat. Anak-anak itu harus kita tanya apa yang sedang dihadapi dia saat ini. Itu kita tanya. Itu menunjukkan kita menanyakan apa yang hari ini, kesulitan apa yang dihadapi hari ini. Kemudian kita menanyakan, itu berarti bentuk dari sebuah perhatian kita kepada mereka. Ya, berarti kasih sayang itu ada dua macam ya Pak, secara verbal, diungkapkan begitu, kemudian dibuktikan melalui perbuatan orang tua. Iya betul, memang harus diungkapkan dan harus dalam bentuk tindakan. Misalnya kalau anak-anak ya, anak-anak yang kelas 3 SD ke bawah mungkin harus dikecup keningnya, dibelai rambutnya. Kalau sekarang anak saya yang SD itu saya kecup keningnya kadang mau dia. Oh, sudah agak besar ya Pak. Sumpah dan ulun malu. Malu. Ya artinya memang membelai rambutnya itu penting. Ada kontak fisik. Kontak fisik juga, ya sama. Kontak fisik yang membangun rasa yakin dan kepercayaan mereka bahwa mereka dicintai, disayangi itu harus timbul. Seperti sama kalau kita berbuat keras, kekerasan verbal dan fisik, efeknya juga sama, efek negatif. Kalau ini efeknya memberi energi positif pada anak. Ya, menjalin komunikasi juga berarti ya Pak ya. Oke, ya. Menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini Bapak. Saya rasa sangat berguna bagi para pemirsa ayah bunda dari Nurul Ilmi Amuntai. Kemudian sebagai pertanyaan penutup Bapak, apa pesan Bapak terhadap para orang tua di masa pandemi seperti ini? Iya Pak, kalau saya diminta untuk memberikan pesan kepada ayah bunda terkait dengan pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID ini, maka saya ada dua pesan saya. Di masa pembelajaran jarak jauh secara online ini, ada satu hal yang mengalami penurunan drastis menurut saya, yaitu adalah pembinaan akhlak dan karakter. Pembinaan akhlak dan karakter. Karena selama ini anak-anak hanya berhadapan dengan HP atau laptop, tidak melakukan tatap muka secara langsung. Kelemahannya pembelajaran jarak jauh secara online ini adalah pesan-pesan karakter yang biasa disampaikan guru secara langsung tidak bisa. Google tidak bisa mengajari rasa nasionalisme, tidak bisa mengajari rasa moral, rasa cinta tanah air, tidak bisa mengajari rela berkorban, cinta kasih, berterima kasih, dan lain sebagainya. Dan di era online inilah yang hilang, inilah yang mengalami kemerosotan menurut saya. Oleh karena itu, ayah bunda, saya meminta perhatian secara spesifik bahwa pembinaan karakter, pembinaan akhlak di rumah juga harus kita perhatikan betul kepada anak-anak kita. Karena apa? Ilmu itu posisinya satu level di bawah adab atau akhlak. Secanggih apapun, sepintar apapun anak kita, kalau akhlaknya nggak bagus, akan bahaya. Makanya Allah berpesan dalam Al-Quran, banyak yang berpesan. Misalnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ada juga di Al-Quran yang ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah kalian yang paling bertakwa. Memang ada ayat lain bahwa Allah akan mengangkat derajat beberapa derajat orang-orang yang berilmu. Tapi yang perlu kita catat adalah ilmu yang seperti apa yang sehingga Allah berkenan untuk mengangkat derajatnya orang yang memilikinya, yaitu ilmu yang bisa diimplementasikan dalam bentuk amal soleh. Kalau amal soleh berarti kembali ke karakter, akhlak, dan adab. Nah, oleh karena itu, ayah bunda, saya berpesan membinakan karakter, akhlak, dan adab adalah penting. Maka dari itu di rumah tolong ini menjadi perhatian yang spesifik.
Kemudian yang kedua, yang terakhir pesan saya, ayah bunda, izinkanlah saya menyampaikan dalam surat Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasyabiru warabitu la'alakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran dan bersiap-siaplah agar kamu jadi orang yang beruntung. Maka ayah bunda, dalam konteks ayat ini, marilah kita menghadapi pandemi COVID ini dengan penuh kesabaran dan tetap kita terus bersiap siaga. Artinya dengan menggunakan protokol kesehatan. Pandemi COVID ini tidak boleh kita remehkan, tapi kita tidak boleh juga terlalu khawatir dan terlalu aman. Semoga pandemi COVID ini cepat melandai. Amin. Sehingga anak-anak kita cepat belajar tatap muka secara penuh di sekolah, bertemu dengan teman-teman sekolahnya dan bapak ibu guru di sekolah. Amin ya Rabbal Alamin. Merasa harapan Bapak adalah harapan semua orang tua di saat seperti ini. Masya Allah, tabarakallah, sangat menarik dan sangat bermanfaat obrolan kita pada hari ini. Ini tentu saja menjadi tolak ukur dan juga sebagai introspeksi kita sebagai orang tua di masa pandemi ini. Apakah sudah melakukan yang semestinya atau justru sebaliknya? Ki Hajar Dewantara pernah mengungkapkan, setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah. Sudahkah kita menjadi orang tua yang disayangi oleh anak kita? Mari kita jawab sendiri pertanyaan ini. Terasa kita sudah di penghujung acara. Nantikan Bakmi episode selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Ustazah Eka pamit. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.